Surya 5 bungkus, Sampurna 2 bungkus, teman-teman. Nah, mari kita masuk. Itu yang kita suka ya. Kembali rokok yang habis. Jadi mama ada mempersoalkan itu dulu, mempersoalkan itu kita relawan sekarang kita teraskan ke dong. Ya justru itu. Karena memang waktu itu kan kita sempat bilang tukar atau tambah Sampurna begitu toh. Tetapi kakak kontak mama malah kasih Sampurna 2 bungkus begitu toh. Iya toh kakak? Iya toh kakak? Itu kan waktu kan begini kakak. Iya. Mama kan bilang kasih 5 bungkus saja. Betul. Saya kasih 5 bungkus. Betul. Dan saya bilang mau tukar, saya bilang itu nah kakak kan masih ini tuh. Saya bilang telepon mama dulu. Iya betul. Telepon mama tuh ya mama saja begitu kan. Betul. Pas mama kan hari ini toh. Betul. Mama setuju juga toh. Jadi sebentar. Terus kasih 2 tambah. Kan ini begini, mama juga bilang mau gimana, jadi mama bilang biar sudah begitu. Biar sudah kasih tambah 2 begitu. Ini apa? Masih lama juga gitu. Ya tuh kan begitu tuh. Kan waktu itu kan 5, tapi teman kan tidak Isar Surya. Dia bilang saya Isar Sampurna, ya toh. Jadi kita bilang kalau begitu tukar 5 bungkus ini tukar separuh dengan Sampurna, ya toh. Kakak bilang tidak bisa, nanti mama marah. Nanti saya bilang nanti mama marah sebentar, ya toh. Terus kalau begitu saya bilang kita tawarkan kalau begitu komunikasi dengan mama dulu, betul toh. Dan mama mengiyakan kalau kakak kasih 2 bungkus kita, betul ya kakak? Dan waktu itu kakak kasih 2 bungkus, betul toh? Betul ya kakak? Ya toh kakak? Atau bagaimana kakak? Jadi ini kita kasih kembali rokok. Kita pemerasan di sini. Ya toh, jadi kita minta baik-baik itu kakak, tidak paksa kakak, tidak memeras kakak. Itu kan kakak juga orang bilang, saya bilang mama bilang 5 saya, saya ini apa? Ini satu mesti bokomo. Betul. Ini toh. Jadi untuk kakak bilang tukar lagi, saya bilang itu nak kakak WA mama dulu. Ya betul. WA atau invest tahu mama dulu. Kan kita tahu tuh kan semua barang kan mama ini dulu baru kita ini. Kita betul. Ini. Jadi mama yang kasih kakak kasih 2 itu atas persetujuan mama toh? Itu kan su ini toh. Su apa? Itu kan su apa lama-lama dulu baru ada ini kakak tuh kan mau WA mama tapi ini apa? Mama setiap bersama biar sudah bilang gitu. Mama bilang biar sudah kasih tambah 2 bungkus begitu. Iya toh? Berarti kita tidak paksa kakak waktu itu toh? Kan di waktu kan kakak minta tukar terus toh. Jadi saya bilang tunggu dulu, kita telepon mama dulu. Betul. Dan ini kita dari waktu itu kita tidak paksa kakak. Kasih rokok, kasih rokok. Begitu. Kita tidak begitu. Toh. Kita komunikasi baik-baik. Begitu. Hanya kan kakak bilang mau tukar, saya bilang tunggu dulu. Saya bilang kita ini apa koordinasi dengan mama dulu. Betul. Dan pada akhirnya kita koordinasi tinggi, mama mau kasih tambah 2 bungkus toh kakak? Ya tidak? Ya toh? Tidak, sebentar. Ya toh? Sebentar. Ya toh kakak? Akhirnya kakak kasih tambah 2 bungkus kita begitu. Kalau kakak tidak mau kasih, pasti kita tidak ambil begitu. Ya toh, karena waktu itu kan kita sepakat, tunggu kita tanya mama dulu gitu toh. Posisi datang. Iya. Betul? Kalau ambil barang dari toko. Betul. Kita tanya ibu. Ya, setuju. Ibu setuju Sebentar. Tapi yang tua pondok mau tuh harus ganti Sampurna yang 2 bungkus. Betul. Karena beberapa kawan tidak bisa rokok Surya. Betul kakak. Dan kita minta tukar, tapi kakak bilang tunggu kita komunikasi dengan mama dulu. Dan itu kita ada komunikasi baik-baik, kakak. Atau kita ada paksa peras apa segala macam. Dan kita kan masih lama-lama dulu baru kakak dong ini. Ya betul. Kita bilang ini mama belum ini mama juga belum WA. Betul. Dan kita semua tunggu mama punya balasan WA atau kakak. Kita tidak memaksa kakak waktu itu toh. Tua. Ya toh kakak. Kan itu masih lama-lama baru harus tunggu saya kita bilang itu nak koordinasi dulu. Apakah kita tunggu itu kita ada memaksa kakak untuk kasih rokok begitu? Tidak toh kakak? Ya toh? Tidak, supaya ini clear begitu. Karena ini mama sudah omong, sudah ramai di media. Iya toh nona? Ya toh nona, kita tidak paksa. Kita minta baik-baik kalau bisa tukar atau bagaimana. Tetapi mama pasti jawaban adalah kasih tambah 2. Jadi kakak Nyong ambil kasih 2 kita tambah, dan kita baik-baik waktu itu kita tidak memaksa keras begitu. Dan memang mama bilang kakak punya apa jual rokok ini berkurang, kita ada hujat mama segala macam begitu, padahal tidak. Jadi kakak Nona minta maaf, kakak dulu saksikan ya. Kita kasih kembali rokok begitu.
Kita kasih kembali rokok, ya Nona, supaya ini tidak dipersoalkan lagi ke depan gitu. Ya bisa ya, supaya selesai urusan kita, begitu ya, kakak. Bisa tuh, kakak ambil dulu. Tidak, kakak ambil dulu. Ambil dulu Tidak tahu rokok dulu. susah. Oh iya. Itu aku ada mama, tertanda saat. Oke. Terima kasih kakak ya. Banyak ya. Terima kasih banyak kakak sudah membantu kita kemarin. Ya, ini proses pengembalian Terima kasih rokok banyak, ya, kakak. dari Kakak tidak marah kita tuh. wartawan Tribuana Pos. Kakak tidak marah ya. Saya marahnya. Ah. Nama dua bisa. Oh iya, nanti saya ngomong dengan mama. Mama jangan kurang hati lagi, saya dengan adik sudah berdamai. Saya sudah kasih kembali adik punya rokok, begitu ya Nona. Begitu, tidak ada masalah lagi. Kakak sudah, adik sudah tidak mungkin rugi lagi. Ada apa-apa nanti, kalau misalkan kurang kakak kasih tahu, adik kasih tahu, kita nanti tambah lagi. Bisa ya? Oke, makasih Nona ya. Jadi teman-teman, ini sudah selesai. Kita sudah kasih kembali adik punya rokok. Memang mereka mengakui kemarin kita tidak ada unsur pemaksaan, kita tidak memeras begitu. Mama ketua yang atas persetujuan mama ketua baru kita datang minta rokok secara baik-baik. Dan itu peristiwa yang kemarin kita alami. Memang ini jadi pelajaran juga supaya ke depan mungkin kita lebih baik lagi begitu. Terima kasih teman-teman. Benar kemarin gimana? Di sini deh kan, satu di sini. Oh ya, teman-teman ini Di depan toko, di depan. nah ini kemarin depan tokonya Mama Ketua. Nah ini Mama Ketua punya toko. Kita pasang, teman-teman relawan pasang ini. Mari Bu. Teman-teman relawan pasang ini. Ini. Nah ini. Ini teman-teman relawan pasang ember cuci tangan di sini, begitu. Kalau ini ada aktivitas pasang di sini, teman-teman. Kalau ini ada aktivitas sungai. Kalau ini ada aktivitas pasar di sini, ada aktivitas pasar di sini. Jadi ini termasuk titik kumpul yang sangat ramai karena ada 3 jalur di sini. Ini masuk di pelabuhan. Sentranya orang berkumpul jadi terminal di sini begitu. Nah karena itu kemarin teman-teman relawan putuskan kita pasang relawan. Ya tuh, Mama ini teman-teman relawan yang pasang kemarin tuh. Ya tuh Mama. Ya. Mama ada pakai cuci tangan tuh tidak? Ada pakai terus. Ada pakai. Sabun kemana? Ada begitu. Sabun ini yang Ada. Di sini tokoron tidak sumbang. tidak. Orang Sumban sebentar ada Sumban tidak nak kosong. Tidak ada kosong. Sekarang tidak ada sabun. Ya ada. Tidak ada sabun. Tidak ada sabun. Nanti kita sampaikan ke Satgas Covid Ini ada. supaya ini kosong ya? Ya. Ini kosong. Kita juga minta terus Kalau kita kasih pesan. sedikit. Ini kosong. Jadi Mama tidak cuci lagi di sini. Iya. Tidak cuci. Kita isi. Oke, nanti Itu uang apa yang orang ada kasih kok kita beli? betul. Tidak jadi. Kita ini menunggu bilang sumbangan dari Jokowi ini besar sekarang. Oke, baik ya. Itu. Ini Dan orang yang sudah pada orang dosen ini kena corona. Ya, baik itu teman-teman, itu ceritanya. Jadi ini teman-teman masih kurang sabun. Mama di sini kurang sabun. Semoga ini Satgas Covid bisa membantu ini taruh sabun di sini gitu. Nah itu tujuan kita kemarin memasang. Tujuan kita kemarin pasang satu titik di sini. Jadi kita minta bantuan rokok sama sabun di Ibu Ketua DPR untuk membantu kita gitu. Itu maksudnya. Jadi tidak ada peran memeras untuk kepentingan saya secara pribadi, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini untuk kepentingan ini. Ibu-ibu kita yang lagi berjualan, karena virus ini kita takut mereka juga tertular bawa ke rumah ya toh. Itu yang kita takut. Semangat kita untuk bangun Alor ini misi kemanusiaan. Jadi saya pikir tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur paksaan di sini, apalagi mau memeras Ibu Ketua. Sekelas Ibu Ketua DPR, saya merasa berdosa demi Allah. Saya merasa berdosa kalau sampai memeras Ibu Ketua. Saya tidak seperti itu. Saya pastikan saya tidak seperti itu. Saya tidak pernah. Akan peraturan alamat kamu. Permainan itu. Uang sekarang masih cari bunga kau bagaimana? Ya, kita tidak bermaksud Kita memeras ini itu tiap yang. kali kita ikut siaran. Betul, Mama juga di sini. 536 triliun sudah dikeluarkan. Betul. Nanti kita sampaikan. Belum sampai dikasih. Oke, terima kasih, Ma. Terima kasih teman-teman. Kakak.
Oke, selamat sore teman-teman semua, seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang saya hormati. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Memang pasti semua lagi bertanya-tanya nih di mana Pemret Tribuana Pos yang diisukan begitu diisukan ada upaya melakukan pemerasan begitu terhadap Ibu Ketua DPR. Memang ini saya juga yang pertama saya memohon maaf kepada teman-teman jurnalis, khususnya teman-teman jurnalis senior yang ada di Kabupaten Alor. Ada Kakak Linus Kia, ada Kakak Yusran Bangkabel, ada Kakak Dani Manu, ada juga senior besar Kakak Eva Koli yang saya hormati luar biasa. Ini semakin tajam begini saya suka sekali. Secara pribadi saya apresiasi untuk Kakak. Ada juga Mam Bende, Om Pepeng, dan Ibu Yanti, Bibi Yanti. Terima kasih banyak atas perjuangan selama ini untuk kita memberitakan pemberitaan untuk pembangunan Alor. Saya juga diusulkan memeras Ketua DPR ini, kredibilitas nama baik wartawan di Alor jadi rusak begitu. Saya menyadari itu, Pak Beno, begitu. Dan kesempatan ini saya minta maaf terutama kepada para senior yang sudah membangun integritas nama media yang harum selama ini di Alor dan tidak pernah tercoreng. Teman-teman, saya perlu mengklarifikasi ini karena memang sudah ramai. Saya perlu mengklarifikasi bahwa pemberitaan yang dilakukan diposting oleh teman wartawan Efraim Koli di Mahensa Express, saya pastikan 1000%. 100% itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Mengapa tidak benar? Saya mau cerita sedikit tentang kronologi, begitu kronologi sampai muncullah 7 bungkus rokok, 5 Surya dan 2 Sampurna, begitu. Jadi awalnya memang tanggal 7 itu kita tanggal 7 April kemarin, begitu tanggal 7 April. Kita kegiatan relawan COVID-19 begitu di Kabupaten Alor. Jadi itu ada relawan dari teman-teman KNPI, ada juga dari GAMKI, dari GMKI, dari Mata Garuda begitu, terus dari Bethesda, membentuk satu relawan untuk kita punya semangat untuk bagaimana kita lakukan kegiatan yang bisa mencegah penularan virus di Kabupaten Alor. Jadi waktu itu semua sumber daya ya teman-teman mau sumbang apa silakan begitu. Dan itu atas sumber daya pribadi akhirnya pada tanggal 7 teman-teman berhasil mengumpulkan ember cuci tangan cuci tangan, masker dan beberapa. Akhirnya kita bagi kita mulai pasang dengan teman-teman di Kadelang. Setelah di Kadelang datang di Pasar Lipa. Setelah di Pasar Lipa kemudian datang pasang di Pasar Kota Kalabahi. Lalu satu titik lagi itu di depan pertokoan, yaitu dekat rumahnya Ibu Ketua DPR, rumah pribadi. Sekarang toko toko Pantai Laut yang dikelola anaknya, begitu. Jadi ketika sampai di situ itu sudah sekitar jam 1 siang sekitar jam 1 siang. Saya juga waktu itu di situ selaku dengan teman-teman, tiba-tiba Pak Beno yang datang minta rokok begitu minta rokok di saya. Kakak Demas ada rokok kok, jadi saya bilang saya ini tidak ada rokok begitu. Saya tidak rokok, jadi minta maaf saya tidak rokok. Jadi nanti kebetulan ini juga dekat Ibu Ketua punya rumah, dekat anaknya punya toko. Coba saya komunikasikan dengan Ibu Ketua dulu, begitu. Jadi saya mulai WA, saya komunikasi. Nah ini isi WA-nya ini. Nah isi WA-nya ini teman-teman bisa teman-teman bisa lihat isi WA-nya itu saya memposting gambar. Saya memposting foto kegiatan pemasangan ember itu. Begitu. Saya posting ini nanti sebentar nanti seperti di WA ini. Jadi itu di situ saya menulis, "Mak, kami ada dengan teman-teman pemuda pasang tempat cuci tangan di pasar-pasar dan pertokoan. Mama bisa bantu kita sabun dengan rokok kok," begitu. Saya dengan kawan-kawan di depan, "Mama punya toko di pelabuhan ini. Bisa saya ambil beberapa bungkus Mak," begitu. Beliau belum balas. Saya lanjut lagi, "Anak-anak tidak ada rokok ini Mak.
bisa koma begitu. Jadi ya, SMS WA saya begitu ke Ibu Ketua. Tahu-tahu Ibu Ketua balas. Setelah Ibu Ketua balas itu rentang waktunya sudah 10 menit begitu, kita sudah beralih ke Pindah lokasi ya. pindah lokasi di Dulionong Pelabuhan Dulionong begitu. Dan sampai di situ baru Ibu Ketua balas. Oke ya, sabun juga ember sudah dikasih kemarin di kantor PDIP sama pemuda begitu. Ibu Ketua balas begitu. Lalu Ibu lanjut lagi, rokok saja bisa ambil di toko pelabuhan sepertinya nih. Ya, Iya, toh toko pel, pelabuhan. rokok pel pelabuhan sepertinya. Rokok apa saja kok beta bilang anak kasih Nah, siap mama, terima kasih, kami ada lanjut ke Dulionong, jadi pulang singgah ambil rokok Surya ya mak. Oke, Ibu Ketua balas, oke. Jadi sudah, saya kasih tahu Pak Beno, karena Pak Beno yang inisiatif minta rokok waktu itu, kita datang. Ya, pas dia punya anak, Ibu Ketua punya anak yang jaga toko. Kita bilang, begitu kita datang, Om Demas kok? Ya betul, Mama ada titip rokok. Oh ya, terima kasih adik. Jadi dikasih Surya 5 bungkus, begitu teman-teman. Ya toh? Ya. Dikasih Surya 5 bungkus. Saya sudah ambil, Pak Beno sudah, saya ngambil ya, Ya, sepertinya. dia masih Saya ngambil, ambil, betul. tapi Saya ambil saya rokoknya, terus mau keluar jalan. Pak Beno bilang ada Kalau beberapa bisa, teman-teman ya kalau bisa Rokoknya. rokok Sampurna juga diganti tukar begitu Ya. Jadi kalau bisa ya sebelum kita keluar saya memohon untuk kalau bisa dari 5 bungkus rokok Surya itu Betul. 2 bungkusnya Ditukar. dengan rokok Sampurna 1 bungkus. Ya, Gitu. rokok Sampurna 1 bungkus. Ini Itu ceritanya dalam nih, bentuk pelakunya. permintaan ya, dalam bentuk permintaan. Permintaan, ditukar saja rokoknya begitu. Kita tidak memeras, kita ya. sampaikan ke anaknya bilang bahwa tidak bisa karena tadi mama sudah rekomendasi Surya 5 bungkus saja, tidak bisa ganti dan sebagainya. Jadi kita berdiri, saya bilang begini, kalau begitu bisakah komunikasi dengan mama kita tambah tukar rokok ini atau bagaimana caranya supaya anak-anak bisa isap Sampurna ini. Jadi apakah bisa mama tambah 1 bungkus begitu atau bagaimana atau ditukar dengan ini begitu. Jadi anaknya bilang oke, kalau begitu dia masih hubungi ya, sepertinya dia ada hubungi. Sempat menghubungi. Ada hubungi ibunya, sepertinya kita lihat beliau ada pegang handphone dan sementara berkomunikasi begitu. Tiba-tiba langsung selesai itu kita jeda waktu agak lama kita menunggu balasan dari Ibu Ketua. Tiba-tiba Mbak Ketua balas dan dia ambil rokok Sampurna 2 bungkus. Kasih. Ya. Tidak begitu. Tukar ya, tidak tukar. Tapi kasih saja. Tidak tukar tapi ambil kasih 2 bungkus Tambah. ini. Ya. Kasih ke Pak Beno sepertinya ya waktu itu. Kasih semua. Kasih di Pak Beno terus sudah. Rokok ini 7 bungkus kita bawa ke sekretariat ya. karena sudah selesai kegiatan. kegiatannya. Sampai di sana ya sudah, kita karena sudah selesai kegiatan semua soal, kita ngobrol kopi sambil kita separuh teman-teman sudah bubar pulang begitu. Nah waktu itu memang saya perlu menjelaskan dulu motivasi kita minta rokok waktu itu apa begitu. Nah sebenarnya minta rokok waktu itu karena ini kegiatannya pemuda Alor yang konsen begitu ya, yang bekerja relawan, terpanggil sendiri untuk datang bekerja untuk Alor, dengan sumber daya yang terbatas ini. Ya. Saya juga hadir sebagai senior, saya mantan sekretaris KMPI, ya begitu lah, mantan pengurus di GMKI juga. Sebagai senior, adik-adik minta saya rokok dan sabun begitu, saya juga rasa wah ini gawat ini begitu. Saya tidak punya apa-apa, akhirnya sudah. Motivasi minta Ibu Ketua itu dalam kerangka meminta bantuan dukungan, begitu. Betul. Dukungan sabun dengan rokok gitu. Demi kelancaran, demi kelancaran kerja-kerja jadi itu relawan. tidak dalam konteks untuk kepentingan pribadi saya, tidak ada begitu. Sama sekali tidak ada itu. Begitu. Itu murni untuk kepentingan kerja teman-teman relawan yang pikul air, tempat cuci dengan motor apa, kan kesian. Teman-teman ini kita bangun Alor kok dengan semangat begini, mana tidak bisa rokok isap 1-2 batang kok kerja. Sedangkan Ibu Ketua DPR punya rumah dekat-dekat sini. Apa salahnya kita minta bantuan untuk kita bahu-membahu saling menolong untuk berantas pencegahan COVID di Alor. Itu semangat kita untuk meminta bantuan Ibu begitu. Nah kemudian saya juga menanggapi isi videonya Ibu Ketua dulu. Ini menarik teman-teman, bahwa Ibu di situ mengatakan bahwa dia sering kasih bantuan kepada saya begitu. Nah teman-teman, ini saya perlu klarifikasi dulu.
selama ini saya tidak pernah minta bantuan 1 rupiah pun kepada satu apapun kepada Ibu Ketua. Selama ini saya tidak pernah minta apa, tidak minta sesuatu apapun. Saya tidak pernah minta begitu. Dan ini setelah kemarin baru saya minta tolong Ibu untuk bantu rokok dengan sabun ini. Hanya itu. Jadi Ibu bilang sering kasih bantuan apa, sering-sering membantu saya komunikasi. Oh, tidak ada. Saya baru pertama bukti WA-nya ada. Ibu Ketua juga bisa membuktikan itu. Saya pikir itu tidak masalah sih sebenarnya selama ini. Kita biasa saja kok begitu. Dan Ibu kapasitas Ketua DPR, makanya minta bantuan. Kemudian yang berikut bahwa ada semacam, saya juga perlu klarifikasi, ada unsur peras memeras di situ begitu. Ada kekesalan Ibu Ketua, seolah-olah kami ada peras anaknya begitu peras dalam maksud ini peras yang dalam maksud seperti bagaimana begitu ya toh. Nah, apakah memang peras itu ya, kecuali kan Mama punya kasus proyek apa ya toh. Saya sementara tulis Mama punya kasus, saya pikir Mak besok saya tidak tulis. Ini contoh Mak besok saya tidak tulis, Mama bisa kasih saya rokok, besok saya tidak tulis Mama berita. Dalam konteks itu mungkin ada unsur pemerasannya masuk. Atau saya pergi Mak Mama pun anak kasih rokok, atau besok saya tulis lupa Mama pun kasus. Dan sebagainya, kasus apapun itu begitu. Nah ini yang masuk sebenarnya masuk unsur pemerasannya di situ. Nah ini kan tidak, kita kan minta bantuan baik-baik, secara baik-baik, secara santun. Kalau Mama waktu itu merasa bahwa Mama punya anak punya dagang ini nanti rugi misalkan, ini kita tidak bisa kasih karena nanti saya punya anak punya dagang ini nanti rugi ya, maka Mama tinggal sampaikan. Betul ya toh. Mama tinggal sampaikan, ini mohon maaf adik Demas dengan teman-teman, kali ini Mama tidak bisa membantu dan sebagainya. Kan bisa saja di situ kan kita tidak memaksa juga. Begitu. Nah, kita komunikasi waktu di toko juga sama sekali kita tidak memaksa Mama punya anak untuk harus kasih kita rokok. Tidak ada itu. Saya pastikan tadi kita sudah, nanti sebentar teman-teman bisa nonton di video. Ya, nonton di video. Kemudian yang berikut, ya saya juga, apakah memang ini pemerasan yang dimaksudkan ini? Contoh, misalkan teman-teman minta bantuan masker di Kakak Deni Lalitan, ya. Apakah ini juga Kakak Deni sumbang masker yang kemarin luar biasa? Ada beberapa teman-teman yang sumbang kain begitu. Ya, apakah ini masuk dalam konteks pemerasan? Saya kira tidak. Semangat kita untuk membangun Alor ini semangat bersama. Kita pemuda punya sumber dayanya semangat. Kakak punya ada apa yang bisa kita bantu untuk pakai melayani masyarakat, kenapa tidak? Betul. Ya itu yang kita semangatnya itu tidak ada unsur pemerasan. Saya demi Allah saya sangat jamin saya tidak serendah itu untuk menggadai integritas saya dan juga media saya selama ini. Kemudian yang berikut, teman-teman klarifikasi, Ibu Ketua merasa bahwa seolah-olah saya merasa dendam soal pemberitaan. Jadi ini dendam pemberitaan ini yang sampai pada tingkatan ungkit rokok dan sebagainya. Saya perlu menjelaskan bahwa permintaan bantuan rokok dan sabun kemarin itu tidak dalam konteks kerja-kerja karya jurnalistik. Begitu teman-teman. Tidak dalam konteks karya jurnalistik. Ini saya perlu luruskan juga. Jadi di situ bilang bahwa langgar kode etik apa? Saya mengerti betul tentang kode etik, dan di situ itu murni kepentingan pribadi saya untuk meminta bantuan kepada Ibu untuk kepentingan kemanusiaan ini. Kerja-kerja relawan COVID ini begitu. Jadi tidak ada kaitan dengan pemberitaan, sama sekali itu tidak ada kaitan. Dia murni untuk minta bantuan. Kita minta bantuan dukungan dari Ibu Ketua begitu. Jadi kalau misalkan digiring ke soal pemberitaan ada rasa dendam saya selama ini objektif sekali. Mama Ketua mau omong apa, saya selalu kutip Mama punya kata lurus-lurus begitu. Saya selalu tayangkan Mama punya pemberitaan. Wawancara saya justru yang paling konsen untuk menulis tentang Mama. Ya, begitu. Kritik pun itu saya pikir itu biasa kok. Namanya Mama pejabat publik. Biasa ya. Itu semangat kita, Jadi saya pikir itu tidak masalah. Kemudian yang berikut, juga bahwa ini anak Mama merasa dirugikan. Ya, dirugikan, suka mendiskreditkan Mama baru datang minta rokok. Ya toh? Kita juga cari uang susah. Rokok untung berapa, Mak? Begitu. Ya, saya melihat bahwa ada semacam kekesalan
dari adik ini seolah-olah bahwa beliau sudah sangat rugi begitu Mama juga begitu. Saya rasa Mama katakan itu. Saya merasakan itu seolah-olah rokok 7 bungkus ini Mama punya anak, punya usaha dagang ini semakin sangat berkurang begitu atau merasa dirugikan. Karena itu sudah saya dan Pak Beno tadi kita sudah terima kasih Om Lombuan sudah membantu kita uang 150.000 ya toh? Ya, betul. Kita beli rokok 7 bungkus antero. Kita sudah antar kasih Mama Ketua DPR punya anak yang gitu sebagai penjual tadi itu. Ya, sebagai penjual. Kita kasih dan kita sempat ngobrol di sana baik-baik. Kita kasih kembali, mohon maaf karena Mama sudah angkat ini di media. Mama kita sudah angkat ini di media seolah-olah ada unsur pemerasan. Kita tidak mau ini digaduhkan, bikin gaduh. Kita tidak mau. Kita datang baik-baik, kita kasih sebagai bentuk penghormatan kita menghargai pimpinan DPR. Kedudukan pimpinan DPR itu martabat orang alor di situ. Betul. Kita tidak mau ini karena rokok 7 bungkus, kita punya ketua DPR disebut-sebut begitu. Betul. Kan kita juga malu. Saya tidak mau itu. Kita tidak mau itu terjadi di daerah kita. Kita mencintai ini daerah. Makanya untuk supaya selesai masalah ini, kita antar rokok turun, kita ganti, ya toh. Betul. Dan kita juga ngobrol tadi. Tidak ada unsur pemaksaan di situ tadi, betul Pak Beno? Ya. Kemudian yang berikut teman-teman, yang berikut bahwa jaga kode etik wartawan. Mama punya saran ini, saya suka sekali begitu. Memang saya paling konsen jaga kode etik. Kalau memang itu urusannya urusan jurnalistik, ya boleh. Saya boleh katakan bahwa itu mungkin saya salah, tapi itu waktu itu kan tidak dalam konteks karya-karya jurnalistik. Jadi itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan profesi saya di wartawan begitu. Tapi saran Mama untuk ke depan untuk minta klarifikasi apa, saya selalu pasti saya akan minta klarifikasi. Mama juga sudah blokir saya punya WA begitu. Ini ketua DPR Mama blokir, bagaimana saya mau minta konfirmasi? Sebaiknya dengan rasa hormat saya minta Mama buka kembali blokir supaya kita saling koordinasi untuk membangun daerah. Kemudian juga yang berikut bahwa itu ini satu pernyataan ini, Demas boleh bikin terhadap orang lain tapi jangan coba-coba terhadap saya atau lembaga dewan yang terhormat. Saya akan kejar dia terus. Terus terang ini saya terkejut dan memang ini sangat sangar. Saya merasa ketakutan luar biasa begitu. Artinya bahwa saya tidak menyangka Mama Ketua yang sebenarnya merupakan ibu bagi kita di daerah yang bisa menghimpun kita semua anak-anak muda. Betul. Saya tidak menyangka Mama bisa keluar pernyataan ini. Saya secara pribadi saya sedih sekali begitu. Betul. Sekelas Mama Ketua DPR mengeluarkan pernyataan ini, bagi saya ini ancaman dahsyat yang saya malam tidak tidur sampai pagi. Saya bilang, di sisi lain saya bangga juga, ternyata saya ditakuti oleh sekelas Ibu Ketua DPR, karena saya pikir Ibu ya hanya bisa konflik dengan teman-teman anggota DPR saja. Ternyata saya juga Ibu sangat merasa disegani. Saya merasa terhormat sekali. Tetapi ini bentuk ucapan terima kasih saya. Kita jangan saling berkonflik yang berkepanjangan. Mari kita jalankan profesi kita yang baik untuk kepentingan daerah. Kemudian yang berikut bahwa kajian selanjutnya untuk ambil langkah hukum tentu akan kita pikirkan. Saya dengan teman-teman lagi diskusi apakah ini nanti kita akan ambil jalur hukum atau tidak. Tetap itu kita akan diskusikan, nanti kita akan putuskan secepatnya begitu. Secepatnya kita akan putuskan. Teman-teman, nanti kita akan beritakan apa yang nanti kita ambil begitu. Nah, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya minta terima kasih, mohon maaf terhadap teman-teman jurnalis yang di Alor yang sudah bangun media, nama besar media di Kakak Yusran, Kakak Linus, ini senior saya luar biasa. Kemudian ada juga teman-teman di Kupang, ada Kak Amar Olah, ada Kak Polce Kak Amar dari Liputan 6, ada Om Polce Siga, ada Kak Bayu Mauta dan teman-teman di Victory News. Kemudian juga ada siapa? Ada Om Leder, pemimpin umum media Tribuna Pos, pemimpin perusahaan. Om Leder, ini yang dapat saya sampaikan bahwa saya tidak semurah itu menggadaikan idealisme saya, menggadaikan integritas saya begitu, apalagi sekelas integritas media Tribuna Pos yang lagi baru kita bangun bersama begitu. Ini yang jelas bahwa
saya pastikan kasus ini tidak akan sama sekali mengganggu kerja-kerja pemerintahan, khususnya kasus-kasus kode etik di DPR. Saya pastikan 100% kita akan kawal sampai tuntas, begitu. Setuju. Nah, ini sebagai tanggung jawab moral kita. Saya tidak akan pernah mundur, saya tidak akan pernah takut apapun itu. Setuju. Tugas jurnalistik akan kita beritakan yang benar, yang sesuai dengan kode etik yang akan kita lakukan demi untuk pembangunan Alor yang kita cintai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf Pak Koordinator COVID-19, teman-teman pimpinan OKP, ini sudah terbawa-bawa namanya begitu, dan saya merasa juga terganggu, dan saya mohon maaf untuk teman-teman. Tapi semangat perjuangan untuk melayani Alor, menjaga supaya memutus mata rantai COVID ini suatu upaya dengan penuh kesadaran, kesederhanaan yang saya harus menghormati teman-teman semua. Ini luar biasa begitu. Dan kepada senior-senior yang baik hati yang sudah menolong. Nah, ketika kita kesulitan, kita memohon bantuan, mereka sangat mendukung. Ini ada banyak sekali orang baik di Alor. Dan saya berharap semoga suatu ketika kakak orang, kalau dalam kebijakan politik kami kritik, jangan bilang bahwa itu juga kami pergi peras, apalagi peras air minum, atau peras sirip pinang yang sudah kita makan, ini juga jadi soal. Minta maaf banyak, ini bukan budaya kita orang Alor. Saya sangat yakin itu. Apapun itu, semua kasus yang ada kita akan kawal 100%. Tribuana Pos semakin mengudara ini. Saya juga minta terima kasih Kakak Eva Koli dan Om Joka yang sudah merekam video ini. Wah, luar biasa ini. Saya bangga Om Eva hari ini semakin tajam ini ya. Tajam, tapi kritiknya kayak wartawan yang tidak ada apa-apa. Kayak saya yang tidak ada apa-apa. Ini juga soal. Tapi tidak apa-apa. Semangat menulis pemberitaan Om Eva saya apresiasi luar biasa. Terima kasih juga Om Lomboan di sana sudah bantu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah, kakak senior yang sudah bantu kami jalankan tugas jurnalistik, jalankan tugas-tugas kemanusiaan. Terima kasih banyak Pak Beno dan teman-teman KNPI. Siap. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga ini jadi pembelajaran yang sangat berharga begitu. Jadi pembelajaran sangat berharga ke depan. Kalau mau minta, pesan saya, kalau mau minta tolong kepada siapapun, tolonglah lihat-lihat. Tolonglah lihat. Bahasa orang tua bilang tolong lihat-lihat. Ini kita di gudang adat juga ada ular di situ, ada cicak di situ, ada juga kucing di situ, ya tuh. Ada juga ayam potong di situ. Jadi kita punya gudang adat ini kita perlu jaga supaya jangan sampai dia runtuh. Nah itu yang kita ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom.